Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa uswatana wa qudwatana wa mu'allimana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna hikmah. Yang kami hormati Bapak Pengurus Mushola Darul Ulum beserta jajaran, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Mushola Darul Ulum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, tidak ada ucapan yang pantas dan patut, hanyalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih senantiasa mencurahkan berbagai nikmat kepada kita, baik bersifat lahiriah maupun bersifat batiniah. Walaupun pada dasarnya ucapan alhamdulillah belum tentu sebanding dengan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba hitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dari awal kita datang ke dunia ini sampai detik ini, sampai saat ini, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Akan tetapi dengan upaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan menambah nikmat. La azidannakum. Di sini Allah menggunakan lafaz lam setelah diakhiri dengan nun. Lam dan nun gunanya untuk sebagai penguat. Artinya Allah sungguh akan menambah nikmat tersebut. Menambah dari segi jumlah atau menambah dari segi berkah. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar nanti, di akhirat kelak, masing-masing umat akan mencari nabi mereka. Masing-masing umat akan menemui nabi mereka. Umat Nabi Nuh mencari Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim mencari Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa mencari Nabi Musa, umat Nabi Isa mencari Nabi Isa. Untuk apa? Untuk meminta syafaat, untuk meminta pertolongan. Karena ketika di padang mahsyar nanti, masing-masing individu, masing-masing personal mengkhawatirkan nasib mereka. Apakah di proses yang panjang ini akhirnya mereka akan masuk surga, atau mampir dulu di neraka, atau kekal di neraka. Oleh sebab itu masing-masing individu mengkhawatirkan nasib mereka. Ketika masing-masing umat tersebut mengutarakan maksud mereka, tujuan mereka, seluruh nabi yang mereka temui sepakat dengan jawaban yang sama, yaitu bahwa para nabi tersebut tidak memiliki hak untuk memberi syafaat. Lalu diarahkan untuk menemui nabi yang terakhir. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad SAW. Ketika masing-masing umat tersebut mengutarakan maksud mereka kepada Rasulullah SAW, apakah jawaban Rasulullah? Analaha, analaha, analaha. Akulah satu-satunya yang Allah berikan hak untuk memberi syafaat. Mudah-mudahan dengan kita meneladani Rasulullah SAW, mengikuti semua syariat Rasulullah SAW, dan mencintai beliau, kita termasuk salah satu umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini pertama kali kami sholat di sini, ngasih ceramah di sini.
Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Nama Fauzan Ansari, tinggal di Kota Luar, Limau Manis. Tinggal di Kota Luar, Limau Manis. Mungkin sebab tadi kami terlambat karena susah cari tempat, karena nggak tahu. Walaupun kami orang Kota Luar, tapi lebih banyak di luar, sekolah di luar, kuliah pun di luar. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini Allah berkahi silaturahmi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sekarang sudah masuk malam 25 kan? Malam 25. Artinya sekarang kita tengah berada di penghujung Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan adalah 10 malam terakhir yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan, dan Rasulullah SAW sendiri melaksanakannya. Beliau lebih bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu lebih bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, yang mana kesungguhannya tidak seperti 10 malam sebelumnya. Untuk apa? Karena Rasulullah SAW berusaha untuk mendapatkan bonus-bonus, yang mana bonus tersebut tidak ada di 10 malam sebelumnya. Di antara bonus yang mungkin kita sama-sama ketahui adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar hanya ada di 10 malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, bukan dikatakan hari, tapi malam. Malam Lailatul Qadar khairun, di sini dikatakan lebih baik, bukan sama nilainya, akan tetapi lebih baik min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk beramal di malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya, derajatnya lebih baik dari amalan kita selama 1000 bulan. Misalnya kita Allah izinkan membaca Alif Lam Mim malam itu 1 kali, nilai Alif Lam Mim kita di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari selama 1000 bulan kita membaca Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim selama 1000 bulan. Jadi itu luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, 1000 bulan kira-kira berapa tahun? 83 tahun. Pertanyaan, adakah di sini yang usia yang sudah mencapai 83 tahun? Ada Pak, Ibu? Mendekati. Tapi kita yang alun sampai usia 83 tahun, apakah ada jaminan kita akan Allah agih usia sampai 83 tahun? Alun ada jaminan ya. Alun ada jaminan. Jangan serpu itu. Tahun mungkosnya tentu gitu. Jangan serpu itu. Besok pagi saja alun tentu kita gitu. Sebagaimana disampaikan dalam syair, idza janna al-lailu atadri hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau datang malam, apakah engkau bisa menjamin besok pagi akan masih hidup? Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang yang dikatakan sehat, tiba-tiba kita mendengar berita si fulan itu telah dipanggil oleh Allah. Wa kam min saqimin 'asha hinan ila dar. Dan betapa banyak juga orang yang dikatakan mengidap suatu penyakit, tetapi sampai saat ini Allah masih berikan dia hidup.
Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa layli. Dan betapa banyak anak muda yang ketawa-ketawa, ngumpul-ngumpul, senang-senang gitu kan, dan dia tidak menyadari bahwa kain kafannya telah disiapkan. Pada dasarnya mati itu tidak melihat usia, tua, muda, sehat atau sakit. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimahumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita beramal di malam Lailatul Qadar, maka kita memperoleh pahala 83 tahun atau lebih baik dari itu. Meskipun usia kita belum tentu sampai di usia. Bapak Ibu rahimahumullah, malam Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan. Allah rahasiakan. Hanya Rasulullah SAW makin kisi-kisi saja. Waktunya yaitu di malam ganjil, malam 21, malam 23, 25. Kita malam itu malam 25. Malam 27 atau 29. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, kalau dipikir-pikir kondisi Indonesia, untuk menentukan malam ganjil itu susah. Karena kalau di Indonesia Bapak Ibu untuk menentukan malam ganjil itu susah. Kalau bisa susah. Mantap Pak. Jadi awal Ramadan itu saja berbeda. Mungkin hitungan pemerintah ganjil, tapi hitungan Muhammadiyah genap. Karena awal Ramadan itu berbeda. Tapi kalau di Timur Tengah Bapak Ibu rahimahullah, yang kami tahu itu yang menentukan Ramadan itu mufti yang punya wewenang. Kalau misalnya kata mufti malam satu Ramadan atau besok 1 Syawal, maka seluruh masyarakat, seluruh penduduk mengamini. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda. Tapi kalau kita Indonesia mungkin ada NU, ada Muhammadiyah, kan ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi mungkin agak susah. Bapak Ibu rahimahumullah, intinya bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, menyembunyikan bila datangnya malam Lailatul Qadar. Karena Bapak Ibu rahimahumullah, kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan itu malam Lailatul Qadar itu di tanggal 23 malam, tentu di malam 23 malam itu, di tanggal 23 itu seluruh itu akan berbondong-bondong untuk beramal, akan bersungguh-sungguh beramal di malam itu. Karena tahu tanggalnya, ya nak, untuk mengajak bonus yang Allah sediakan. Tapi besoknya, kemungkinan kita ada di antara kita yang malaikat, tidak sungguh-sungguh, tidak semangat batu, karena ada dapat bonus dari malam, patang dapat bonus yang amalannya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu makanya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan supaya Allah mencari siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak, siapa yang batu-batu memburu malam Lailatul Qadar, dan siapa yang tidak memburu. Bapak Ibu rahimahullah, di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita bisa bertemu malam Lailatul Qadar, makanya disyariatkan iktikaf. Iktikaf di antara yang rutin dikerjakan oleh Rasulullah SAW, terutama di 10 malam terakhir, adalah iktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri di rumah Allah, dan kita sibuk melakukan ibadah. Yang harapannya ketika kita melakukan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu tujuannya.
Jadi di 10 malam terakhir kalau dirasiokan bila malam Lailatul Qadar itu Rasulullah SAW rutin. Tapi setiap bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, beliau melakukan iktikaf supaya selama 10 malam terakhir itu beliau bertemu jo malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahimakumullah, minimal waktu untuk iktikaf itu paling minimal. Kalau dalam mazhab Syafi'i atau jumhur, minimal waktunya duduk sejenak saja. Itu dah dapat pahala iktikaf. Duduk saja sebentar, itu dah dapat pahala iktikaf. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, minimal iktikaf itu sehari semalam. Makanya kata Imam Ar-Ramli dalam Syarah Minhajul Talibin, kata beliau, wa yustahabbu liman dakhala al-masjid ayyan wiyal i'tikaf walau makatha muksan yasira. Dan disunatkan bagi orang yang masuk masjid meniatkan diri untuk iktikaf, walaupun ketika mau masuk masjid itu meniatkan hanya sebentar saja di masjid, artinya tidak berlama-lama. Betul, karena dalam jumhur walaupun sebentar tetap bernilai iktikaf. Lalu masuk yang paling lama tak ada unlimited. Karena pada dasarnya iktikaf itu tidak saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun iktikaf juga hukumnya sunnah, dianjurkan. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin ada pertanyaan, Anda kira-kira bisa nak iktikaf itu di musola? Ada nak pertanyaan seperti itu? Kira-kira bisa nak iktikaf itu di musola? Bapak Ibu rahimahullah, mungkin kita perlu dudukkan istilah dulu. Dudukkan istilah musola, istilah masjid. Kalau kita di Indonesia, masjid itu kan mungkin disebut Islamic Center, masjid Jamiah, masjid Agung dan sebagainya lah istilahnya. Kalau musola istilahnya langgar atau surau begitu orang Minang, atau musola secara umum. Tapi kalau di literatur fikih, istilah rumah Allah tu sampai ke ibadah tu lebih kurang ada namanya musola, ada namanya masjid ghairul jami', masjid yang bukan jami', dan masjid yang jami'. Itu cek dulu apa pengertiannya. Musola adalah tempat yang dijadikan untuk ibadah di ketika sembahyang Idul Fitri atau sembahyang Idul Adha. Artinya kita mencari tempat yang tempat itu kita jadikan tempat sembahyang. Musola berasal dari kata sholla yusolli sholatan musola. Musola itu artinya tempat sembahyang. Jadi artinya musola dalam literatur fikih adalah lapangan yang kita buat, yang kita siapkan untuk sembahyang Id. Makanya dalam fikih dikatakan wa aula ayyusalliya salatal Id fil musalla. Dan sangat-sangat diutamakan sembahyang itu di musalla. Kalau misalnya makna musalla dengan makna yang kita di Indonesia berarti kalah dia Mas tadi. Jadi yang masuk di situ adalah lapangan yang kita sediakan untuk sembahyang itu. Lalu di atasnya namanya masjid ghairul jami', yaitu masjid tempat ibadah yang mana di dalamnya dilaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, tapi nado di sini sholat Jumat. Nado Jumat cuma di sini dilaksanakan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi dalam hitungan fikih, masjid ghairul jami', masjid yang bukan jami', itu yang kita sebut dengan musola. Ya nak, musola itu kan sholat 5 waktu nak? Ya Pak, 5 waktu. Berarti ketika di rumah Allah
di masjid, di mushola Darul Ulum kau dilaksanakan sholat 5 waktu, maka dalam literatur fikih disebut masjid ghairul jami', masjid yang bukan jami'. Lalu ada di atasnya namanya masjid jami'. Masjid jami' adalah sholat di dalamnya dilaksanakan sholat 5 waktu, 5 waktu plus sembahyang Jumat, plus sembahyang Jumat. Di ayat dikatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah engkau mencampuri istri engkau dan engkau sedang melakukan iktikaf di masjid. Di situ menggunakan lafaz masjid. Kata para ulama, iktikaf kalau dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, iktikaf itu disyaratkan di masjid jami', artinya di masjid yang ada Jumatnya. Itu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, boleh iktikaf di masjid ghairul jami', boleh iktikaf di masjid yang mana tidak ada dilaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki bisa iktikaf di mushola, bisa iktikaf di mushola. Akan tetapi kata Imam Syafi'i, lebih dianjurkan iktikaf itu ketika kita ada kesempatan iktikaf di masjid yang ada Jumat, itu lebih dianjurkan. Betul, supaya jamaahnya lebih banyak. Ketika kita sembahyang jumlahnya lebih banyak. Kemudian yang kedua, ketika datang ke kewajiban Jumat, awak tak perlu keluar dari mushola. Betul, kita lah iktikaf di masjid yang ada Jumat. Karena iktikaf itu tidak boleh keluar kecuali ada kebutuhan. Jadi kalau kita iktikaf itu tidak boleh keluar, kita hanya berada di rumah Allah kecuali ada kebutuhan. Misalnya buang air ketek, buang air gadang, atau membeli makanan, atau pergi pulang mengambil baju. Itu ada kebutuhan ada. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, misalnya pergi ke pasar raya untuk mencari baju rayo, itu tidak bisa. Untuk mencari baju rayo, itu tak putih iktikaf. Tak putih iktikaf, harus diulang niat dari awal ya. Gitu. Jadi bapak ibu apa? Makan sahur di musala, di surau, di masjid. Makanya di masjid yang diadakan iktikaf biasanya kan disediakan tuh. Disediakan. Dan setahu kami di Indonesia kan ini dah mulai ramai itu adanya iktikaf. Tapi yang populernya kan di Indonesia ini iktikaf di masjid saja. Tapi sebenarnya iktikaf itu bisa di musala. Terutama bagi kita yang susah, yang susah jauh dari program saja, yang ada di dekat rumah hanya musala. Bapak Ibu rahimahumullah, selama iktikaf itu Rasulullah SAW rutin mengerjakan amalan-amalan, di antaranya sholat malam. Sholat malam. Bapak Ibu rahimahumullah, ini ada pertanyaan. Apa bedanya sholat malam qiyamul lail dengan sholat tahajud? Kira-kira bedanya sholat malam qiyamul lail dengan sholat tahajud. Apa? Tahajud ada dulu. Kalau qiyamul lail sholat malam sudah isya, tahajud sudah isya itu. Bapak Ibu rahimahullah, sholat malam itu sifatnya umum. Apapun sholat yang dikerjakan setelah isya itu disebut dengan sholat malam. Tapi sholat malam itu ada dua macam. Sholat yang disyaratkan harus galak dulu, dan sholat yang tidak disyaratkan galak dulu. Sholat yang tidak disyaratkan galak dulu serupa tarawih, witir. Tarawih dan witir. Karena kalau andaikan disyaratkan sembahyang tarawih dan witir lalu dulu,
Ambo yakin ketika mau sedang ceramah ini seluruhnya lalu. Ya nak, kalau kita setelah ceramah kan sembahyang tarawih nak. Kalau andaikan disyaratkan lalu dulu, ambo yakin seluruhnya lalu. Ambo sedikit surang. Gitu. Tapi alhamdulillah untuk sembahyang tarawih dan zikir itu disyaratkan lalu. Yang disyaratkan lalu adalah sembahyang tahajud. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sembahyang tahajud disyaratkan lalu. Bapak Ibu rahimakumullah, sembahyang tahajud adalah sembahyang yang spesial. Karena sembahyang tahajud hanya dikerajakan oleh orang-orang pilihan, orang-orang soleh. Kata Rasulullah, fa innahu min da'is sholihin. Sembahyang tahajud itu adalah kebiasaan orang soleh. Jadi parameter barometer kesolehan seseorang dicari dari sembahyang tahajud. Dalam seminggu itu barangkali sembahyang tahajud. Baru karena sembahyang tahajud itu dilaksanakan ketika orang sedang lama lalu, dan kira-kira rasanya agak susah ya Bu. Karena sedang lama lalu. Dan kan sembahyang tahajud, sembahyang subuh saja di waktu ketika itu sedang dingin-dinginnya, sedang berselimut. Ya, ambo yakin rasanya lebih baik mangke selimut daripada mangke botol aqua. Ya, rasanya lebih baik mangke selimut daripada mangke botol aqua. Terutama hari dingin, buat sedang mimpi lama, gitu kan, mimpi indah dan sebagainya. Dan sembahyang tahajud rata-rata dikerjakan oleh orang-orang yang kuat, gigih. Gitu. Bapak Ibu rahimahumullah, bagi Rasulullah sembahyang tahajud itu wajib. Tapi bagi kita umat Rasulullah hukumnya sunnah. Dan Rasulullah SAW sembahyang tahajud beliau luar biasa. Bahkan dalam riwayat dikatakan beliau sembahyang tahajud itu sampai kaki beliau bengkak. Ditanya di Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, mana engkau sembahyang tahajud sampai kaki engkau bengkak? Bukankah Allah telah mengampuni dosa engkau yang lalu dan akan datang? Lagi ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Maka sembahyang tahajud sagigi engkau mana? Kata Rasulullah, apalah akunu abdan syakura. Ambo ingin jadi hamba Allah yang bersyukur. Ambo ingin jadi hamba Allah yang soleh. Ambo ingin jadi hamba Allah yang sakit. Jadi pernah sahabat mengikuti Rasulullah sembahyang tahajud. Di rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Surah Al-Baqarah itu berayat kira-kira 286. Mantap, 286 ayat. Jadi ketika hampir selesai, sahabat yang mengikuti Rasulullah itu mengira, kayaknya Rasulullah ketika selesai Al-Baqarah itu Rasulullah akan lupa. Kiranya indah. Beliau lanjutkan dengan surah Ali Imran. Surah Ali Imran berayat 200 ayat. Bisa jadi Imam Tarawih insyaallah. 200 ayat. Lalu serupa tadi juga, sahabat tadi itu mengira Rasulullah di akhir Ali Imran Rasulullah akan buka. Kiranya tidak. Beliau lanjutkan dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa berayat 176. Jadi Rasulullah di rakaat pertama kira-kira beliau membaca, kalau dihitung ya, 5 juz setengah itu baru satu rakaat. 5 juz itu lebih kurang 1 halaman. 1 juz itu 20 halaman. Jadi Rasulullah dalam satu rakaat itu lebih dari 1 halaman beliau baca. Luar biasa. Dan di 10 malam terakhir Rasulullah SAW menjagokan keluarga beliau. Jadi ketika beliau jago sembahyang tahajud, indah beliau saja sembahyang tahajud.
keluarga beliau pun beliau jagokan, anak beliau, istri beliau. Nah, jadi bahkan ketika misalnya istri beliau jagokan dan nama jago, beliau ambil ayat, beliau percikan ke muka istri beliau. Jadi kalau ada bapak ibu yang dulu jago sembahyang tahajud, jagokanlah si bapak atau jagokanlah ibu. Kalau tidak nama jago, dijagokan tetap dengan elok-elok. Jangan diambil lo ayah disiram. Jangan. Saya bapak jago dulu kan, disiram si ibu langsung. Tak susahnya jago. Karena kalau andaikan disiram ibu beko, dapur beko tidak berasuk. Dapur tidak berasuk beko. Artinya si ibu mabuk, tak mau masaknya sudah. Gitu. Jadi dijagokan dengan elok-elok. Bapak ibu mungkin kayaknya waktu itu lebih benar. Jadi mudah-mudahan Ramadan kamu lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang, dan mohon maaf kalau waktunya tak habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.